Aquarius, selamat bergabung kembali. Ini bonus readingan untuk kamu April 2022. Energinya secara umum dan vice versa. Bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share ya. Ini readingan untuk melihat permasalahan dan solusi untuk kamu. Kita sudah mendapatkan 5 kartu permasalahan dan kita akan melihat solusi yang pop up di sini. Kalau saya lihat di sini ada 8 koin ya. Ada beberapa kalian di luar sana yang mungkin kendala masalah keuangan di sini. Sorry. Apalagi mungkin bulan puasa menuju Id Mubarak ya. Kamu seperti benar-benar galau di sini. Harus bagaimana mencari keuangan, harus bagaimana memulihkan keuangan untuk mencukupi kebutuhan kamu yang ada. Ya, di sini seperti kamu sudah jungkir balik ya, mengusahakan finansial itu. Kepala ke bawah, kaki ke atas, berusaha siang malam, ya. Berusaha sana sini untuk mencukupi kebutuhan, tetapi sepertinya kebutuhan itu susah untuk terlengkapi, susah untuk tercover. Saya lihat di sini ada express through gift, small token of love can configure appreciation. Kalau saya lihat ada seseorang yang bisa membantu kamu di sini ya. Mungkin ada seseorang yang lagi dekat dengan kamunya. Seseorang yang bisa memiliki perasaan, seseorang yang sedang memiliki perasaan yang kuat dengan kamunya. Seseorang ini bisa membantu kamu. Tetapi di sini jangan sampai azas manfaat ya. Jangan sampai kamu hanya ingin memanfaatkan keuangan seseorang ini. Jika kamu mengetahui dia menyukai kamu, kamu boleh meminta bantuan tanpa memberikan iming-iming apapun ya. Seseorang inilah yang akan mengeluarkan kamu dari beban-beban penderitaan, atau dialah yang akan membantu kamu keluar dari kesulitan finansial ini, kesulitan keuangan ini. Express love through gift, small token of love can configure appreciation. Jika kamu memang bertemu dengan seseorang ini, mungkin sebagian kamu sudah ada yang melihat tanda-tanda berdekatan dengan seseorang ini, berkenalan, atau mungkin kamu sedang dealing dengan seseorang ini ya. Jika memang ingin meminta bantuan dengan dia, jangan, saran saya ya, jangan langsung-langsung bisa minjam uang nggak? Bisa pakai uang kamu nggak? Bukan begitu cara mengambil perhatian seseorang. Jangan begitu cara berharap seseorang membantu kamu. Kamu jika ada kesempatan untuk bercerita tentang kisah kamu, cerita aja. Ya, tidak perlu harus meminta uang. Ya, tidak perlu harus meminta pertolongan. Jika memang keadaannya kamu dalam kesulitan, kamu cerita aja. Kehidupan kamu kayak gini ya.
Kalau seseorang yang dewasa, dia tidak perlu kamu mengatakan minta uang, minta bantuan, pinjam bantuan. Dia nanti dengan sendirinya akan membantu kamu, ya. Jadi sekali lagi, jangan segan untuk curhat, untuk cerita. Katakanlah atau ceritakanlah kehidupan kamu yang seril-rilnya. Kalau kamu memang sudah jungkir balik dengan kehidupan ini, tetapi kelihatannya perubahan belum kamu lihat juga. Karena dengan story kamu, dengan kejujuran kamu, dengan cerita-cerita kamu yang memang nyata, seseorang ini akan datang membantu kamu nantinya. Dia akan menunjukkan perhatian-perhatiannya. Dia tidak senang melihat kamu dalam kesusahan. Jadi sekali lagi di sini, jika memang kamu dalam kesulitan yang besar, cerita aja. Kamu tidak pernah tahu pintu rezeki itu datangnya dari mana, ya. Intinya di sini ada orang atau ada energi yang melepaskan kamu dari kemelut atau kesusahan kamu di finansial ini. Jujurlah tanpa harus meminta. Ya, ceritakanlah storymu tanpa harus berharap atau tanpa harus mengemis bantuan dari seseorang, ya. Karena dari storymu seseorang akan memberikan simpatinya tanpa harus kamu meminta. Kalau kamu baru berkenal dengan seseorang, kamu langsung to the point minta uang, seseorang tidak akan merespek kamu, malah bisa-bisa orang kehilangan respect kamu. Ya, bermainlah secara halus di sini dengan menceritakan kisah-kisahmu, kesulitanmu. Tetapi jangan ceritakan itu dengan tiba-tiba. Setidaknya ada basa-basi pembuka cerita di antara kamu dan seseorang ini, ya. Di sini ada the Fool. Sebagian kamu mungkin ragu dalam membuka lembaran baru kah? Ragu untuk menerima seseorang kah? Ingin memulai sesuatu yang baru tetapi masih ragu, atau mungkin lebih bisa dikatakan kamu takut untuk memulai itu semua, ya. Focus on love, look for the good in everyone. Mungkin masa lalumu sempat membuat kamu takut, ya. Kamu sudah move on atau kamu sudah melangkah. Kamu sudah ingin membuka lembaran baru. Tetapi karena masa lalumu membuat kamu sedikit takut, sedikit ragu-ragu untuk membuka lembaran baru lagi. Namun di sini jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan takut hanya karena masa lalumu, ya. Apapun yang akan terjadi ke depan nanti, kita harus fight di sana, kita harus berjuang di sana. Kamu harus berjuang untuk masa depan kamu. Focus on love, look for the good in everyone. Jadi jika kamu mengingat negatifnya dari masa lalumu, kamu tidak akan pernah bisa melihat hal positif dari orang-orang di luar sana. Ada kalanya jika kamu memang sudah move on, biarkan yang di belakang, biarkan masa lalu menjadi masa lalumu, ya. Tidak ada kata trauma untuk kamu. Ya, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Ketika kamu mendapati kegagalan, bukan berarti kegagalan itu membuat kamu down di sana. Tetapi ingatlah, kegagalan yang diberikan di dalam kehidupanmu adalah merupakan suatu pelajaran untuk kamu. Ya, ingatlah kegagalan kamu dengan orang-orang di belakang sana, dengan orang-orang yang pernah dealing dengan kamu adalah kegagalan yang harus kamu syukuri, karena di balik kegagalan itu kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memang bisa menghargai kamu di depan nanti. Mengalami kegagalan berarti kamu akan menuju suatu kesuksesan, akan menuju ke suatu kebahagiaan. Di sini ada Temperance, ya. Di sini ada the union of heart, love connection, device explanation. Kalau saya lihat di sini, beberapa kamu ada yang mendapatkan gebetan baru, ya. Di sini kamu bertanya ke diri kamu, akankah dia bisa menjadi pasangan kamu? Mungkin di sini baru berkenalan, ya. Baru berkenalan dan kamu ingin tahu apakah akan terjalin hubungan di antara kamu dan dianya. Kalau saya lihat di sini, iya, akan ada hubungan yang terjalin di kamunya, ya.
Intinya, jika kamu memang memiliki rasa yang kuat dengan seseorang ini, tunjukkan, jangan disimpan. Karena jika kamu menunjukkan rasa sukamu ke seseorang ini, maka koneksi itu akan mulai tersambung ya, bertahap, namun pasti di sini. Gebetan kamu akan menjadi milik kamu. Gebetan kamu itu akan berada di genggaman kamu. Hanya tunjukkanlah kalau di antara kalian berdua itu akan ada koneksi-koneksi yang tersambung. Tunjukkanlah kepada seseorang ini kalau kamu menyukai dia. Ya, jika kamu tidak menunjukkan, bagaimana mungkin seseorang ini mengetahuinya. Jadi kalau menunjukkan perasaan kepada seseorang, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu ya. Ada Queen of Wands. I love you, these are powerful word. Di sini kalau saya lihat, mungkin sebagian kamu ada yang menunggu seseorang ya. Mungkin kalian terputus kontak. Mungkin ada sedikit perselisihan di antara kamu dan dia. Karena itu mungkin di antara kamu dan dianya memilih untuk diam-diaman saat ini, memilih untuk tidak chattingan saat ini, memilih untuk tidak bertemu saat ini, ataupun memilih tidak untuk berkomunikasi saat ini. Di sana, berikanlah waktu di antara kamu dan dia. Kamu harus memberi waktu untuk dirimu dan berikan juga waktu untuk ke dirinya. Namun di sini saya lihat dengan perpisahan yang tidak begitu lama ya, saya lihat sebagian kalian ada yang lepas kontak ya, lost kontak untuk beberapa saat, tetapi itu tidak akan lama karena di sini di antara kamu dan dia itu, jika memang ada pertanyaan di diri kamu, apakah dia masih mencintai saya? Karena di sini saya masih mencintai dia. Jika memang ada pertanyaan seperti itu, iya, di sini di antara kamu dan dia masih sama-sama mencintai. Jika kamu sudah merasa terlalu lama lost contact dari dianya, ya, cobalah buka diri tanpa harus menjatuhkan diri kamu. Ya, cobalah welcome tanpa harus mengejar dia. Jadi seperti jika kamu mengeblok dia kemarin, unblock saja. Biarkan dia yang menghubungi kamu. Ya, untuk saat ini solusi yang terbaik di antara kamu dengan dia ya seperti itu ya. Jika memang ada kamunya yang mengeblok dia, di unblock saja. Jika memang kamunya masih ada rasa yang kuat dengan dianya, ya setidaknya sedikit-sedikit beri tanda-tanda ke dianya kalau di sana kamu masih menunggu dia. Karena kalau dilihat di sini, dua-duanya masih saling mencintai. Di sini ada 10 koin ya. Beberapa kamu kemarinnya sudah merencanakan pernikahan, ya. Sudah merencanakan hal-hal yang besar, sudah merencanakan, mungkin dia berencana untuk bertemu kamu, untuk bertemu dengan keluarga kamu, untuk melamar kamu, tetapi mungkin ada satu di lain hal yang membuat rencana-rencana itu tertunda, ya. Saya lihat di sini lagi sibuk-sibuknya ya, mengumpulkan finansial di sini. Ada hajat yang besar, ada planning yang besar yang membutuhkan keuangan yang besar, tetapi kelihatannya sedikit tertunda karena untuk mengumpulkan finansial itu bukanlah hal yang sepele. Di sini honesty is essential, speak with love and the truth. Di sini jika memang di antara kalian berdua itu saling support ya, harus berbicara secara honest di sini. Dianya kah yang jujur, harus jujur ke kamu, atau kamunya yang harus jujur ke dianya? Karena di sini kalau memang keuangan tidak mencukupi tetapi ditutup-tutupi, takutnya nanti ada selisih paham di antara kamu dan dianya. Kamu boleh bertanya ke dianya, apa sih permasalahan yang ada? Terkadang seseorang gengsi ya untuk mengatakan kalau rencana kalian itu masih tertunda saat ini karena finansial yang belum bisa tercukupi. Ya, terkadang seseorang gengsi untuk mengatakan di sana atau mungkin malu. Karena itu di sini di antara kalian berdua itu harus saling jujur. Jika memang kamunya sudah ngebet untuk
bertemu untuk melaksanakan planning-planning yang sudah kalian rencanakan sebelumnya. Di sini kalau memang satu pihak tidak bisa melengkapi atau mensupport dana di sini, tidak ada salahnya kamu membantu dia. Jadi jika kamu mampu, ya bantulah. Intinya di sini harus ada kejujuran. Jika tidak ada kesanggupan di finansial di sini, atau jika masih ingin mengumpulkan finansial dulu untuk merealisasikan apa yang sudah kalian rencanakan, be honest di sini. Karena saya lihat di sini ada rencana yang besar yang ingin dilakukan di sini ya. Saya ingin mengambil satu kartu aja untuk ini ya, karena saya ingin melihat apakah rencana ini akan berjalan dengan baik nantinya. Oke, ada The Chariot di sini. Ya, rencana itu akan berjalan dengan baik. Mungkin awalnya ada kecurigaan di diri kamu, kenapa sih lama kali prosesnya? Kok kelihatannya dia mengundur lagi, kenapa sih kelihatannya dianya sendiri yang mempersulit untuk bisa ketemu saya, untuk bisa datang ke sayanya. Mungkin seseorang berusaha mencari alasan agar dia tidak malu di hadapan kamu. Ada permasalahan keuangan, tetapi dia tidak ingin menunjukkan ke kamu. Tetapi saya lihat di sini endingnya seseorang ini bisa memecahkan. Intinya di antara kalian berdua itu ada planning yang terpecahkan, dan di sini dia akan datang ke kamunya. Akan ada pembuktian dari apa yang selama ini dia janjikan ke kamu, ya. Readingan tarot hanyalah sebuah prediksi, ambillah ini sebagai entertainment, ambil yang baiknya, jika tidak cocok di skip karena secara umum. Bagi kalian yang ingin melihat channel pribadi saya tentang kehidupan saya, silakan dicek linknya di kolom deskripsi, silakan bantu subscribe, like, dan share. Terima kasih.